Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman cerita gitu kan, ketemu lagi di ruang cerita DNA yang udah berapa minggu kita libur ya? Kayaknya ada 2 minggu kayaknya. 2 minggu. Iya ya. Ya alhamdulillah ya bisa diketemukan lagi gitu, karena minggu kemarin ada apa sih? Oh iya, kita batal aku karena sakit. Iya, karena Dewi sakit gitu kan. Padahal mendadak ya, kalau sakit kan siapa yang mau gitu kan. Dan alhamdulillah sekarang keduanya sehat gitu, baik Aisyah maupun Dewi gitu kan. Jadi akhirnya ruang cerita DNA yang harusnya dijadwalkan gitu tema Minggu ini sore. di minggu kemarin gitu bisa dibahas di minggu sekarang gitu. Yeah. Apa sih? Nah, Dan hari ini kita mau ngebahas tentang judulnya apa? It's time for It's time women to speak up kayak gitu Yeah. kan. Ini waktunya bahasa untuk kemudian Indonesianya. berbicara atau bersuara kayak gitu. Wah. Nah, sebenarnya kenapa kemudian kita ngambil tema ini? Ini sebenarnya keresahan pribadi dari seorang Dewi. Karena kan apa ya, Dewi ini sendiri kan nggak cuma di live IG ya, maksudnya sharing Islam, tapi Dewi juga aktif di YouTube gitu kan, ngevlog untuk kemudian sharing Islam. Dan mungkin suhunya aku ini senior gitu kan. No. Kamu Seniornya suhunya aku gitu kan di yang lebih di suhu. bidang sharing Islam di di dunia persosmedan, sehingga mungkin lebih banyak apa ya, lika-liku yang udah pernah dijalani sama Dewi lah, sehingga akhirnya kita apa ya, ngangkat tema ini sebagai bahasan di ruang cerita DNA. Nah, gitu kan. Bismillah ya, kita mulai teman-teman gitu. Iya. Nah, langsung aja sih, kenapa kemudian kita ngambil tema ini, kan tadi seperti yang udah Is jelasin gitu, bahwa ini berdasarkan keresahan Dewi yang udah lebih dulu berkecimpung sharing Islam di media sosial. Nah, emang selama ini tuh keresahannya apa sih Wi yang Dewi rasain gitu ketika berkecimpung untuk kemudian katakanlah sharing Islam di media sosial gitu, apalagi posisi Dewi adalah seorang perempuan yang tentu ya seperti publikasi yang ada suaranya Is itu loh, mungkin kan banyak suara menggema yang kemudian membuat Dewi sendiri ragu untuk kemudian maju ataukah mundur gitu. Mungkin boleh diceritain nih ke teman-teman cerita. Iya, oke. Tadi kan judul kita ada It's Time for Women to Speak Up gitu ya. Kemudian akhirnya dari perempuan speak up di media sosial gitu kan, baik dari suara, baik dari tulisan maupun video gitu. Ya akhirnya membuat keresahan gitu kan bagi perempuan kan. Termasuk aku sendiri gitu. Kalau berdasarkan pengalaman aku sendiri ya, kan aku kan berkecimpung dalam dalam dunia dakwah, di dunia dunia media sosial gitu, masih baru kayak gitu kan. Dan ketika awal banget aku mau dakwah gitu di media sosial, ada langsung kritikan gitu. Jadi pertama kali itu aku ngupload video gitu sama Dian, waktu itu aku iseng. Jadi akhirnya aku mempromosiin di Instagram gitu, dan akhirnya ada beberapa masukan dari teman-teman nge-DM gitu kan, yang ada yang mendukung, ada yang membuat statement yang memang semacam kayak mengucilkan seorang perempuan gitu. Maksudnya gini, bahwa perempuan itu nggak baik loh dia itu tampil di media sosial, ditampil di dunia maya kayak gitu. Yang seharusnya perempuan itu menjaga diri, sebaik-baik perempuan adalah dia yang tidak nampak oleh laki-laki kayak gitu. Jadi ada semacam nasihat yang seperti itu, tapi yang buruknya adalah akhirnya perempuan tuh nggak bisa speak up gitu. Nah, gara-gara itu aku tuh awalnya resah banget, ya Allah gimana sih, baru aja aku tuh mau dakwah di dunia media sosial gitu kan, terus tiba-tiba udah ada kritikan kayak gitu kan. Ya Allah, aku harus ngapain, aku harus gimana sih gitu. Kita ngerasa ada potensi yang memang bisa kita gali dan kita share gitu kan kepada orang lain gitu. Tapi ternyata karena ada pemahaman yang lain gitu, akhirnya perempuan tuh nggak bisa bersuara
suara lah gitu kan. Dari apa ya, dari suara katanya, Dewi kamu suara kamu tuh menggoda kayak gitu. Iya. Terus habis itu dari tulisan juga ada orang ngomong seperti ini. Ada loh orang tuh bisa membayangkan dari tulisan, dia membayangkan seorang perempuan seperti apa kayak gitu loh. Iya ya. Jadi tulisan tuh bisa menggambarkan seorang perempuan tuh seperti apa. Jadi menggoda gitu. Jadi kamu jangan membuat stimulus gitu loh dari tulisan gitu. Ditambah lagi video kan lebih parah lagi kan. Benar. Nampak nih seluruh muka wajah gitu kan. Ya akhirnya aku galau gitu. Aku merasa down. Akhirnya ya udah, ya Allah aku hapus aja apa ya kayak gitu. Jadi gitu sih kalau keresahan yang aku rasakan kemarin-kemarin gitu. Oke. Berarti emang cukup banyak juga ya, misalnya responnya, feedbacknya entah itu positif maupun negatif atau sebenarnya positif sih, cuman mungkin persepsi kita membuat apa ya itu menjadi negatif juga kan bisa aja. Nah, dari keresahan itu gitu kan, kan sampai sekarang Dewi masih tetap lanjut ya untuk kemudian Iya. nge-vlog, maksudnya masih mantau gitu ya, Iya. mantau nih gitu kan. Apa YouTube-nya Dewi masih aktif kayak gitu. Alhamdulillah. Nah, ketika misalnya Dewi mendapatkan respon tadi gitu kan, entah itu positif negatif, terus ada respon-respon yang kemudian membuat Dewi bimbang, langkah apa sih yang kemudian Dewi lakuin untuk mendekati itu, terus kemudian langkah apa aja gitu loh yang Dewi lakuin sehingga Dewi akhirnya memutuskan untuk ya sampai sekarang untuk lanjut nge-vlog kayak gitu. Iya. Ya kalau berbicara masalah kenapa aku tetap lanjut nge-vlog sekarang gitu kan atau dakwah di media sosial, jadi yang lanjutan dari cerita tadi nih, karena aku dapat kritikan gitu kan, akhirnya aku merasa down, kayaknya aku harus hapus deh video yang ada di YouTube. Aku khawatirnya nanti aku menggoda laki-laki kayak gitu kan. Bentar, kritikan di sini itu bukan kontennya berarti ya, tapi lebih ke cenderung Dewi sebagai perempuannya gitu loh. Kenapa aku keluar di media sosial seorang perempuan kayak gitu. Jadi kritikannya seperti itu, bukan kontennya. Habis itu aku galau, aku mau hapus gitu kan video di YouTube kan. Terus akhirnya aku introspeksi kan, Dewi, kamu tujuan kamu ngupload video ini untuk siapa sih gitu? Untuk dakwah, untuk Islam, untuk Allah, atau untuk apa sih kayak gitu kan? Yang akhirnya kayaknya aku harus ngapus deh. Aku akhirnya mikir gitu karena minimnya ilmu gitu ya, karena masih baru terjun di dunia dakwah media sosial kayak gitu kan. Terus akhirnya aku tanya nih sama teman sahabat taat gitu kan. Jadi aku tanya gini, menurut kamu gimana sih kalau seorang perempuan itu dia wajahnya nampak gitu dan dia berdakwah di media sosial kayak gitu kan. Karena aku mendapatkan beberapa kritikan gitu bahwa perempuan tuh sebaiknya dia nggak show up gitu, dia sebaiknya nggak dilihat oleh laki-laki kayak gitu. Sebaik-baiknya dia harus yang tertutup kayak gitu kan. Sementara kita punya kewajiban untuk berdakwah gitu kan. Terus teman aku nih karena memang tipe orang yang sangat menjaga gitu ya, warok gitu ya, ya akhirnya kayaknya iya deh kayaknya nggak usah deh nge-YouTube kayak gitu kan. Terus akhirnya aku makin galau. Kapan ya aku bisa berani berbicara? Kita udah belajar nih belakang nih, belajar Islam tuh. Tapi kapan ya aku bisa sharing ini yang bisa menjangkau banyak orang kayak gitu kan. Nah akhirnya aku galau-galau, aku tanya lagi sama seorang ustadz yang beliau tuh emang kompeten. Iya, guru kita itu. Kalau misalnya menonton, Masya Allah, mohon maaf Bu Guru, Pak Ustadz gitu ya. Nah jadi aku bertanya sama beliau tentang karena emang beliau tuh capable dengan fikih gitu ya, Masya Allah, bahasa luar biasa. Akhirnya aku tanya seperti ini, mohon maaf Ustadz gitu, saya punya YouTube gitu dan saya berdakwah di sana gitu, menyampaikan Islam di sana gitu. Dan kemudian ada orang yang menyampaikan bahwa saya tuh berdosa, melakukan dosa karena menunjukkan wajah saya di media sosial gitu kan. Terus akhirnya Ustadz tuh menyampaikan seperti ini, Masya Allah. Apa yang salah dari yang kamu lakukan, Dewi? Kamu berdakwah di YouTube gitu, di media sosial gitu. Gak ada yang salah dari yang kamu lakukan. Karena ketika kamu menjaga izah dan ifah gitu, kesucian dan kesucian dan kehormatan, maka gak ada yang salah dari kamu gitu. Asalkan kamu tetap menjaga atau berada di koridor syariah kayak gitu. Yang kemudian akhirnya membuat saya sadar gitu kan. Saya sempat memastikan lagi gitu sama Ustadz itu kan. Tapi benar Ustadz, saya apakah saya kayak termasuk
termasuk orang yang wah kayak gitu atau gimana gitu kan. Jadi mau Weh, memastikan apa itu weh? Masa tuh kayak apa sih kayak gitu loh, padahal kayak nggak menjaga Oh, izah dan ifah gitu loh. Nah terus akhirnya aku mau memastikan gitu kan, enggak katanya, ketika kamu masih menjaga itu dan saya lihat biasa aja ya, maka silahkan kamu berdakwah. Justru zaman sekarang ketika orang baik perempuan maupun laki-laki gitu, kebanyakan apalagi perempuan gitu ya, vokal banget menyampaikan keburukan, menyampaikan kemaksiatan, mengajak kepada keburukan, itu diterima oleh masyarakat, diterima oleh perempuan, diterima oleh milenial gitu kan. Nah sementara orang yang baik, masya Allah, yang luar biasa, yang aku lihat banyak di lapangan gitu ya, mereka tidak bersuara gitu. Jadi menurut aku ya sangat disayangkan banget ketika seorang perempuan yang mereka punya bakat, yang mereka punya potensi yang luar biasa, baik lisan, tulisan maupun secara face gitu kan, mereka diam dan tidak memberikan kebaikan-kebaikan atau memberikan value Islam itu sendiri gitu kan. Jadi akhirnya karena itu aku tahu bahwa nggak ada yang salah dan aku tetap berusaha untuk menyampaikan ini demi maksudnya demi Allah, demi Islam gitu, demi Rasulullah, menyampaikan kebaikan Islam, membumikan Islam kayak gitu kepada seluruh kehidupan gitu kan. Maka nggak ada salahnya aku tuh menyampai Islam di media sosial yang bisa menjangkau banyak orang kayak gitu. Jadi gitu sih, alhamdulillah sampai sekarang aku masih bertahan gitu. Memang tak bisa kita pungkiri juga, pasti ada ya kritikan gitu ya, nggak apa-apa. Masya Allah, aku sangat menerima kritikan, masukan kayak gitu. Jadi seperti itu sih. Kalau menurut kamu sendiri nih gimana nanggapin dakwah perempuan gitu ya di media sosial gitu? oh, oke. Hmm. Sebentar. Wih, suaraku jelas gak? Jelas, aku jelas kok dengar Tadi suara. soalnya pas Dewi ngejelasin agak-agak gerak-gerak gitu. Oh ya, oh, Heeh. Tapi enggak sih, sekarang udah lancar. alhamdulillah lancar sih. Mungkin teman-teman bisa komen di bawah suaraku lancar nggak ya selama aku menjelaskan Lancar tadi? sekarang lancar. Ya, alhamdulillah. Oke. Ya mungkin hampir sama ya kayak Dewi gitu kan. Apalagi Kak Dewi udah tanya langsung kan ke guru kita gitu. Yang mungkin yang Is pengen apa ya, ambil angle gitu kan menanggapi ini adalah kita memang sekarang hidup di zaman yang apa ya, teknologi sudah maju, di mana kita bisa memanfaatkan sosial media gitu. Bahkan jangan sampai kemudian sosial media kan dipenuhi dengan hal-hal yang buruk. Tentu ketika kita memang punya kebaikan-kebaikan dari Islam, ya kita bisa kemudian torehkan kebaikan Islam di sana kan gitu. Nah, dan terkait dengan kritikan ataupun nasihat gitu ya, karena ya tadi kita berada di sosial media gitu, yang dimana ketika kita hidup di sosial media, orang ngebully orang lain itu udah nggak ada batasan gitu, bisa-bisa aja kan gitu. Termasuk orang menasehati orang lain pun udah bisa gitu. Ibaratnya media sosial tuh kayak menembus ruang dan waktu, cailah gitu. Kayak gitulah pokoknya. Artinya tuh apa ya, sosial media memang rentan dengan hal yang demikian, dan memang nggak ada barier untuk kemudian orang membuli orang yang lain ataupun orang menasihati orang yang lain. Yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi rapat, ibaratnya kayak gitu. Nah, maka gimana kemudian Islam sendiri mengatur muslimah agar kemudian bisa tetap show up di media sosial. Maka Islam membolehkan, tapi ya tadi dengan batasan-batasan kayak gitu. Karena wanita sendiri ya memang kita harus mengakui ya bahwa rentan sekali kemudian dijadikan sebagai objek fitnah gitu. Tapi bukan berarti akhirnya gitu karena dengan alasan itu menghalangi wanita kemudian untuk tampil gitu. Karena kalau misalnya di media sosial itu kita nggak boleh tampil, ya berarti sama aja kita juga nggak boleh keluar rumah dong, ya nggak sih? Karena kan Gitu. sama aja dia yang menampakkan muka gitu kan. Apa yang kita tampakkan di media sosial kan sama saja apa yang kemudian kita tampilkan di dunia nyata juga. Makanya pentingnya adanya batasan-batasan itu agar kemudian kita tidak menjadi objek fitnah tadi kayak gitu, sehingga kita juga tetap bisa berkontribusi di dalam Islam walaupun itu di media sosial. Apalagi gitu sekarang lagi masa
pandemik gitu, yang ibaratnya kita di rumah aja ya, masa sih kita nggak ada kontribusinya sama sekali. Apakah kemudian karena pandemik dakwah kemudian berhenti? Kan enggak gitu, tapi dengan adanya teknologi memudahkan semuanya. Maka ada 3 hal yang kemudian is mungkin apa ya, semacam pengen concern ke anak ada 3 poin lah yang is concern. Yang pertama adalah batasan bagaimana kemudian perempuan agar tetap bisa tampil di media sosial adalah dia mengetahui batas-batasan dia ketika di kehidupan umum maupun kehidupan khusus gitu. Karena kan perempuan itu ada aturannya sendiri ya gitu. Pakaiannya tuh ada aturannya sendiri. Bagaimana pakaian dia yang harus dikenakan ketika dia di kehidupan khusus, dan apa pakaian dia yang kemudian harus digunakan ketika dia di kehidupan umum. Kehidupan khusus itu adalah, atau wilayah khusus itu adalah suatu wilayah yang memang ketika orang lain masuk gitu, atau non mahram itu masuk, maka butuh izin gitu untuk masuk tersebut. Misalnya rumah kayak gitu, kalau kosan tuh kamar kayak gitu, itu kan orang butuh izin dulu ya untuk kemudian masuk gitu. Nah itu wilayah host. Maka kalau di wilayah host kan kita ada aturannya sendiri. Pakaiannya tuh ya sebagaimana pakaian di rumah kayak gitu. Misalkan segini segini gitu. Boleh menampakkan aurat lah intinya. Nah tapi kalau misalnya di kehidupan umum gitu kan, ada aturan pakaian yang memang harus kita kenakan, pun itu harus dikenakan ketika kita tampil di media sosial. Gitu. Artinya ketika kita mau tampil di media sosial, yang harus kita perhatikan tadi gitu, kita menutup aurat secara sempurna. Kemudian kalaupun boleh ditampakkan gitu, maka hanya 2 poin yang boleh ditampakkan. Yang pertama adalah wajah, dan kedua adalah telapak tangan gitu. Sebagaimana dalil-dalil yang memang nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut ya gitu. Nah itu yang pertama. Poin pertama yang harus kita jaga. Terus poin kedua yang harus kita jaga adalah menjaga izah dan ifah kayak gitu, kehormatan dan kemuliaan kita sebagai perempuan gitu. Artinya bagaimana intonasi nada kita gitu kan, gestur tubuh kita gitu kan, itu yang mesti diperhatikan juga. Jangan sampai kemudian ya tadi kita memancing syahwat kayak gitu. Nah kemudian yang ketiga adalah target audiens gitu. Itu juga harus kita khususkan gitu. Target audiens kita itu apa ya? Target audiens kita itu ya untuk dilihat perempuan kan. Misalnya ruang cerita DNA gitu. Ya memang ini khusus untuk perempuan ya gitu. Saya tegaskan di sini. Gitu. Nah ini memang ya forum gitu kan untuk khusus perempuan, karena ya pembicaranya juga Dewi maupun saya gitu, yang memang notabene-nya adalah seorang perempuan. Jadi bukan disengaja untuk kemudian menarik laki-laki, enggak kayak gitu. Karena memang pembahasan di ruang cerita DNA sendiri kan memang pembahasan yang memang itu lebih ke arah perempuan. Contoh-contoh yang kita hadirkan juga biasanya lebih kepada para sahabi ataupun tokoh-tokoh perempuan kayak gitu. Jadi ya tadi 3 hal yang kemudian harus diperhatikan. Apalagi tujuannya itu adalah dakwah gitu. Yang bukan, yang jangan sampai ini gitu, karena dengan alasan tadi gitu kan, yang misalnya perempuan nggak boleh dinampakkan gitu kan, wajahnya, sehingga kita gitu. kemudian berhenti dakwah gitu kan. Kan nggak kayak gitu. Apalagi kita memanfaatkan media sosial untuk kemudian menyampaikan ideologi Islam. Itu kan suatu hal yang luar biasa yang harus kita perjuangkan gitu. Dan jangan sampai kemudian kita tampilnya kita di media sosial itu justru dengan tujuan yang lain. Karena mungkin Dewi ataupun Iis juga ya menyadari betul gitu loh,
rentannya niat gitu di apa ketika kita tampil di media sosial. Nah, itu yang harus kita jaga, jangan sampai kemudian tujuan awalnya mungkin untuk dakwah tapi karena suatu dan lain hal kemudian berubah untuk mengejar eksistensi. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Tapi kan itu perkara hati dan bukan berarti karena hati kita bermasalah kemudian kita berhenti gitu kan. Tapi perbaiki hatinya, berarti perbaiki niatnya. Itu sih kurang lebih kayak gitu singkatnya. Oke. Masya Allah. Gitu. Bisa cerita nggak sih sepak terjang seorang muslimah gitu yang dia zaman dahulu gitu, para sahabat gitu. Oke, sebelum ke sana mungkin aku pengen sharing dulu. Iya. Terkait tentang kan tadi mungkin ada kata-kata yang datang ke Dewi kayak misalnya ada nggak sih kayak yang bilang kayak bantu Uhti saya menjaga pandangan kayak gitu, ada nggak kata-kata kayak gitu? Kalau yang spesifik kayak gitu nggak ada sih, cuman ada yang menyampaikan dalil banyak banget kayak gitu. Ada yang nge-DM bukan yang dia menyampaikan seperti ini, bukankah kamu lebih mengetahui seorang perempuan seharusnya tidak tampil di media sosial gitu. Yang akhirnya alhamdulillah berarti kan kepedulian ya teman-teman. Masya Allah, sebenarnya ada juga yang kayak gini kan, suara kamu kayaknya agak gini-gini deh kayak gitu kan. Jadi sebenarnya kritikan masukan yang aku dapatin itu sebenarnya bagus-bagus gitu. Kadang hal itu karena kita belum siap dengan kritikan, dengan masukan. Ketika kita sudah berada di ruang media sosial, itu yang kadang membuat kita tuh nggak bisa survive gitu loh. Jadi harus bisa harus siap juga dengan kritikan dan masukan. Contohnya kayak gini deh, misalkan Iis kan di dunia medis ya. Nah, kalau misalnya disuntik ya sakit kan, misalnya gitu. Nah, kan sakit ya. Nah, sesuatu yang masuk dalam tubuh itu sakit, sama dengan kayak kritikan itu tuh sakit loh beneran. Lo tau nggak sih, lo tuh kan bisa gini, lo tau nggak sih lo tuh sama aja kayak nunjukin seorang perempuan di media sosial, nunjukin wajah lo gitu yang nggak ngejaga lo, hati-hati lo sama Ain kayak gitu kan. Kan ada ya semacam itu kan. Jadi ada rasa kayak bismillahirrahmanirrahim, astagfirullahaladzim, istighfar lagi, kadang down gitu kan. Ya Allah, tolong ya Allah, luruskan ya Allah, kenapa dakwah di media sosial susah ya Allah gitu. Kadang aku kayak gitu kan, aku kayaknya harus hapus ini deh, Allah harus ini bener tahu. Jadi sesuatu yang masuk tuh ya seperti yang pernah kita obrolkan gitu ya, bahwa memang kritikan itu seperti obat kan nggak enak ya, pahit gitu kan. Ketika mendapat pujian itu kan manis gitu, tapi ketika banyak manisnya yang masuk gitu akhirnya diabetes. Jadi kita nggak hanya butuh dengan pujian gitu ya, tapi kritikan, masukan dan membangun gitu, itu yang kita butuhkan di dakwah di media sosial gitu. Dan itu sih yang pernah aku alamin gitu. Nah, mungkin Iis juga kan pernah pernah mendapatkan beberapa cerita yang kayak ya tadi yang seperti contohnya yang Iis katakan gitu, kalau ada beberapa di antaranya yang mendapatkan respon kayak bantulah kami untuk menjaga pandangan dan segala macamnya lah gitu kan. Sebenarnya hal ini pernah dibahas oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani gitu kan, di dalam kitabnya gitu kan Nizamul Istimai, yang pernah kita juga kaji sama guru kita waktu itu di bahasa Arab gitu kan. Itu kan sebenarnya ada bab khusus ya di sana, yaitu bab memandang wanita kayak gitu, bab memandang wanita. Nah, di mana di bab tersebut itu digambarkan tentang bagaimana kemudian hukumnya laki-laki memandang perempuan dan bagaimana kemudian konsekuensi perempuan gitu. Apakah dia kemudian wajib menutupi wajahnya atau tidak. Nah, di bab itu tuh dibahas hal tersebut kayak gitu. Nah, maka sebenarnya ada dua pendapat yang memang saling bertentangan, agak lumayan pendapat yang kayak benar-benar bertolak belakang gitu. Pendapat yang pertama itu yang wajib menutup wajahnya. Tapi ada juga gitu pendapat yang benar-benar bertolak belakang daripada itu, yaitu justru menutup wajah adalah bid'ah. Itu dibahas oleh di sana gitu kan. Nah, yang harus kita lalu sebenarnya gimana pandangan Islam sendiri gitu kan terhadap perempuan yang kemudian menampakkan wajahnya di media sosial. Maka hal ini berkaitan banget gitu kan dengan Quran surat An-Nur ayat 31.
Ya, gitu. betul. Ketika Allah mengatakan wa qul lil mu'minat gitu kan, dan katakanlah kepada perempuan-perempuan mukmin, artinya objek daripada ayat ini kan berarti kita. Iya. Iya, iya kan. Kita harus Perempuan. sadar betul kalau kita dimention sama Allah di ayat ini gitu. Gitu, diseru sama Allah gitu. Nah, apa kata Allah gitu kan? Wa qul lil mu'minat, ini aku sambil baca ya, guys. Nah, itu wa qul lil mu'minat sayaghdudna min absarihinna, dan katakanlah kepada wanita-wanita mukmin untuk kemudian menahan atau menundukkan pandangan mereka gitu. Nah, yang disuruh Allah untuk kemudian menundukkan pandangan itu nggak cuman kemudian kepada perempuan sebenarnya. Kalau kita mundur nih satu ayat nih gitu, Iya. di An-Nur ayat 30-nya itu juga kemudian ada ayat yang maksudkan kepada laki-laki muslimnya gitu. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim gitu. Katakanlah kepada laki-laki mukmin gitu kan, tundukkanlah pandangan mereka gitu. Nah, tundukan itu bukan berarti kita kemudian nunduk terus gitu kan. Kalau Nggak ngeliat kayak gitu. orang, kalau ngeliat orang kan Kan nggak kayak juga gitu ya. ya, tiba-tiba ada got terus jatuh kan, enggak. Maksud menundukkan pandangan di sini adalah menjaga pandangan dari sesuatu yang kemudian diharamkan oleh Allah bagi kita kayak gitu. Nah, terus selain lanjutan dari An-Nur ayat 31 ini adalah wa yahfazna furujahunna, dan menjaga kemaluannya, maksudnya adalah kehormatan kita, kemuliaan kita. Wala yubdina zinatahunna, dan janganlah menampakkan gitu perhiasan mereka. Nah, zinah di sini kan maksudnya perhiasan, tapi maksudnya bukan perhiasannya sebenarnya, tapi mahalu zinah, tempat melekatnya perhiasan. Gimana tuh? Kalau perhiasan tuh apa sih? Kayak kalung. Oh, tempatnya apa? Berarti taruh Leher. di sini ya. Kayak gitu. Berarti kan leher gak Nggak boleh terlihat gak boleh gitu ya. tampak kayak gitu kan. Terus misalnya apalagi perhiasan gelang gitu. Oh, berarti pergelangan tangan kayak gitu kan. Terus apalagi gelang kaki gitu kan. Oh, berarti pergelangan kaki kemudian gak boleh ditampakkan. Nah, itu gitu. Nah, jadi zinah di sini bukan perhiasannya gitu, tapi maksudnya mahalu zinah, tempat melekatnya perhiasan. Kalau zinah di sini maksudnya perhiasan, berarti kan walaupun kita nggak misalnya gini, perhiasannya nggak dipakai, Iya. tapi nggak boleh dilihat kan nggak kayak gitu. Jadi maksud wala yubdina zinatahunna di sini adalah tidak boleh menampakkan tempat-tempat melekatnya perhiasan tadi yang kita sebutkan. Terus Allah katakan illa ma zahara minha gitu kan, kecuali apa-apa yang kemudian biasa nampak daripada mereka. Nah, yang biasa nampak ini yang kemudian menjadi pembahasan di kalangan para ulama kayak gitu. Dan memang kalau ini aku agak deg-degan sih bahas ini. Teman-teman, aku sharing aja ya, serius. Nanti kalau Teman-teman, misalnya ada masukan boleh di komen kok, teman-teman. Nah, di sini tuh kalau kita lihat di tafsir Ibnu Katsir gitu kan, itu ada pendapat Ibnu Mas'ud kayak gitu. Tapi pendapat beliau ini nggak terlalu populer di kalangan para sahabat. Nah, yang populer itu adalah tafsirnya dari pendapatnya dari Ibnu Abbas. Iya, Ya, Ibnu Abbas. Ibnu Abbas gitu, yang kita kenal sebagai ahli tafsir Al-Quran pada zaman Rasulullah kayak gitu. Nah, beliau menafsirkan gitu illa ma zahara minha gitu, yang biasa nampak daripada perempuan itu adalah wajah dan telapak tangan. Berarti ini ya Gitu. sama ini. Iya, wajah dan telapak tangan, dan itu kenapa kemudian Ibnu Abbas mengatakan ilama zahara minha ini adalah wajah dan telapak tangan? Karena wajah dan telapak tangan ini adalah suatu yang biasa nampak pada perempuan muslimah ketika zaman Rasulullah gitu, dan Rasulullah membiarkan itu gitu. Nah, ketika ayat ini turun, dan kemudian wajah dan telapak tangan juga kan adalah anggota tubuh yang kemudian biasa nampak ketika kita sholat maupun ibadah haji. Iya. Ya enggak? Aduh, kok berat banget ya bahasanya. Iya, iya, paham. Insya Allah ya. Nah, kayak gitu. Nah, cuman masih ingat gak sih yang dijelasin sama guru kita Yang tentang ketika apa? bahasa Arab?
telapak tangan yang dimaksud itu adalah tapak tangan. Tapak tangan maksudnya bukan tapak ini aja, Tapi ini semuanya. juga. Iya, Ingat kan? Iya, aku ingat. Jadi kan Kan itu juga yang pernah. yang boleh dilihatkan itu adalah ini sama ini gitu. Kalau berdasarkan penjelasan Is itu kan kalau aku sih dapat gitu bahwa memang zaman Rasulullah itu muka boleh ditampakkan sama telapak tangan para wanita gitu kan. Maka sama halnya dengan perempuan sekarang, dia juga boleh menampakkan muka dan telapak tangan ini. Sama halnya dengan di dunia media sosial kayak kita sekarang nih. Kayak gitu. Muka kita nampak. Jadi seperti yang kamu sampaikan tadi kan menjaga izzah dan ifah tadi itu ya termasuk dalam kita sudah menjaga diri kita ini sesuai dengan koridor syariat kayak gitu kan. Gitu. Jadi nggak ada yang salah dari kalau dilihat dari penampilan kita di media sosial gitu kan. Apalagi di suatu hadis riwayat Abu Daud itu Rasulullah bilang sesungguhnya seorang anak perempuan jika telah haid atau balik tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali wajah dan kedua tangannya hingga pergelangan tangan. Artinya ya memang itu batasan aurat perempuan gitu. Itu pendapat yang kita ambil, walaupun memang ada juga kan pendapat yang memang mewajibkan seluruhnya ditutup, ada juga gitu. Jadi kita juga dan kita harus saling menghargai dengan pendapat itu gitu. karena masih ada dalil gitu kan. Nah, yang penting ada dalilnya, intinya itu. Nah, terus terkait tadi misalnya tapi kan tadi berarti kan kita memahami ya, oh ternyata baik itu di sosial media maupun di dunia nyata yang harus kita perhatikan ya sama aja gitu kan, tentang batasan-batasan perempuan dalam hal berinteraksi kayak gitu. Dia wajib menutup aurat, kemudian juga dia wajib menjaga izzah dan ifahnya kayak gitu. Nah, terus biasanya tuh ada celetukan yang agak menggelitik sih, kayak misalnya gimana kalau dia cantik gitu. Kalau dia cantik, oh iya benar-benar. Iya kan? Ada nggak sih? Pernah. Kalau cantik kayaknya harus ditutup gitu, bahaya gitu. Mengundang fitnah gitu kan. Nah, ini yang agak menggelitik sebenarnya. Kayak gimana kemudian sebenarnya para sahabat daily life-nya para sahabat tuh kayak gimana? Kita akan melihat kalau di dalam hadis-hadis itu ya sebuah hal yang manusiawi, sebuah hal yang naluriah ketika kemudian laki-laki tertarik pada perempuan ataupun perempuan tertarik pada laki-laki. Yang sebenarnya ini pernah kita bahas ya di minggu keberapa gitu tentang naluri-naluri gitu. Yang semoga teman-teman cerita yang gabung pernah ikut juga di forum-forum sebelumnya kayak gitu ya. Kita pernah bahas bahwa ternyata memang ada suatu naluri atau suatu dorongan yang memang membuat laki-laki tertarik pada perempuan ataupun perempuan tertarik pada laki-laki. Pun kalau kita perhatikan di beberapa hadisnya Rasulullah gitu ya, yang menggambarkan daily life-nya para sahabat ya terjadi hal yang seperti itu juga gitu. Nah, bagaimana kemudian menanggapi yang tadi yang celetukan kayak lah kalau dia cantik ya harus ditutup gitu kan. Nah, maka kita akan melihat di dalam suatu hadis ini, bacakan ya. Iya, membacakan aja. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, aku menghadiri salat Id bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memulai salat sebelum khutbah tanpa azan dan iqamah, kemudian berdiri bersandar pada Bilal. Beliau memerintahkan untuk takwa kepada Allah dan mendorong untuk taat kepada Allah, mengajarkan kepada manusia dan mengingatkan mereka. Kemudian berlalu sehingga datang seorang perempuan. Maka beliau mengajar mereka dan mengingatkan mereka seraya bersabda, bersedekahlah karena kebanyakan di antara kalian akan menjadi kayu bakar api neraka. Lalu berdirilah salah seorang perempuan yang merupakan pilihan para wanita yang kedua pipinya berwarna merah kehitam-hitaman. Lalu ia bertanya, mengapa demikian ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, engkau banyak mengeluh dan ingkar kepada para suamimu. Jabir berkata, lalu mereka menyedekahkan sebagian perhiasan mereka yang berupa cincin dan anting mereka dengan memasukkannya ke dalam kain Bilal. Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini perawinya adalah seorang Jabir gitu kan, menggambarkan seorang perempuan yang kedua pipinya berwarna merah kehitam-hitaman. Nah, dari sini kita bisa tahu, oh berarti kondisinya perempuan waktu itu tidak menutup wajahnya, iya nggak? Iya, karena dia kan bisa nampak mukanya merah kehitam-hitaman gitu kan. Karena digambarkan oleh perawinya tadi, Jabir kayak gitu. Nah, terus
itu yang menegaskan kembali bahwa di kalangan para sahabiah pun gitu kan ada di antaranya yang memang tidak menutup wajah dan itu tidak masalah gitu. Nah kemudian ada hadis yang ini juga menjawab celetukan tadi gitu. Apa? Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Al-Fadil membonceng Nabi SAW. Lalu ada seorang wanita dari Khuzam datang. Fadli melihat ke arah wanita itu. Di sebagian riwayat disebutkan wanita itu cantik dan wanita itu pun melihat ke arah Al-Fadil. Jadi saling memandang nih antara Al-Fadil sama perempuan ini dan perempuan ini cantik. Terus jangan diciein ya, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, makanya. Nah kemudian Nabi SAW pun memalingkan wajah Al-Fadil ke arah lainnya. Artinya yang dipalingkan oleh Rasulullah kan wajahnya Fadil gitu, bukan kemudian perempuan itu ditutupi. Ya. Jadi maksudnya gitu. laki-laki harus menundukkan pandangan juga, gitu kan maksudnya kan? Gitu. Jadi artinya ketika memang ada bermasalah dalam diri Hati seorang laki-laki gitu kan, maka ya laki-laki itu yang kemudian wajib untuk mengurusi dirinya gitu. Kayak gitu. Iya, jadi nggak ada alasan bukan untuk kemudian akhirnya jadi woman hunter ya gitu. Artinya menunjuk untuk kemudian perempuan, oh kamu yang salah, kamu yang begini. Iya, kamu yang menggoda misalnya kayak gitu kan. Selama perempuan itu kemudian sudah tadi menutup aurat secara sempurna, menjaga izah dan ifahnya gitu kan, maka ya berarti kan yang problem di sisi laki-lakinya yang harus mengurusi. Gitu. Iya, setuju banget. Dari penjelasan Is kan udah tergambarkan banget lah gitu ya, bahwa memang ketika perempuan itu sudah melakukan sesuai dengan koridor kayak gitu kan, maka jangan disudutkan perempuan tuh bahwa perempuan itu yang salah gitu, sehingga akhirnya mereka berpendapat bahwa nggak boleh berdakwah nih seorang perempuan, nggak boleh nih perempuan tuh tampil di media sosial, nggak boleh tampil dimanapun gitu. Yang akhirnya kan semacam kayak apa ya, kayak ketidakadilan apa sih kayak gitu ya terjadi kayak gitu ya, nggak sih? Jadi karena apa? Karena nggak mengkaji Islam gitu kan, karena nggak paham Islam sebenarnya itu mengajarkan seperti apa gitu. Tapi kalau kita melihat dari penjelasan Is gitu, ketika perempuan sudah dia menjaga izah dan ifahnya, pakaiannya sesuai dengan syariat, tidak menampakkan perhiasan, maksudnya ya tidak berkerudung misalkan kayak gitu kan, maka nggak ada yang salah gitu. Ketika laki-laki itu tertarik dengan perempuan, meskipun perempuan itu sudah menjaga pakaiannya, maka yang harus dilakukan adalah laki-laki harus menundukkan pandangan, bukan perempuan yang salah gitu. Jadi kita harus balik gitu ya kepada mindset yang benar kayak gitu. Atau ada hadis lagi ini yang menunjukkan manusiawinya para sahabat. Jadi para sahabat itu bukan malaikat gitu. Jadi seru kalau sebenarnya kita ngikutin daily life-nya para sahabat tuh seru sebenarnya gitu. Nah, itu ada hadis Ibnu Abbas. Ini pernah diceritain sama guru kita juga, guru bahasa Arab kita. Itu seorang perempuan salat di belakang Rasulullah. Kata Ibnu Abbas. Perempuan itu memiliki paras yang cantik. Sebagian sahabat maju ke depan agar tidak melihat perempuan itu. Sebagian sahabat yang lain sengaja mencari posisi soft paling belakang supaya ketika ruku mereka mengintip perempuan tadi di bawah celah ketiak untuk itu mereka megangkan tangannya. Jadi kayak gini nih pas ruku tuh kayak gitu. Nah yang ada gitu loh kejadian kayak gitu kan. Ya ada kejadian kayak gitu kan. Nah dan inilah yang kemudian menjadi latar belakang turunnya Quran surat Al-Hijr ayat 24 di mana Allah negur gitu kan, bahwa Allah tuh tahu nih orang-orang yang kemudian memilih soft tadi depan dengan alasan kemudian menjaga diri dan memilih soft paling belakang untuk modus tadi kayak gitu. Modus ke cewek gitu. Jadi Allah yang menegur secara lembut kepada para sahabat di sana kayak gitu. Nah di sini kan bisa kita ambil ya bahwa bukan kemudian perempuannya yang kamu karena kamu cantik gak boleh sholat di masjid, kan nggak kayak gitu kan. Kamu nggak boleh gitu kan. Itu jalan berpikir atau pola pikir yang salah kan. Gitu. Tapi kan laki-lakinya yang kemudian dituntut untuk
mengontrol diri gitu, menjaga diri gitu. Ketika memang perempuannya juga sudah menjaga diri kayak gitu sih. Sedikit cerita aja. Iya, Kayak insya Allah gitu. clear. Bagian ini clear insya Allah. Terus aku mau tanya yang tentang ini, sepak terjang seorang perempuan para sahabiyah dulu gitu ya. Yang dimana Oke. mereka bisa show up nih di Nah. zaman dulu kan belum ada media sosial ya, tapi kan Ya. dunia nyata gitu. Tapi kan ada perempuan yang dia show up gitu. Mungkin bisa cerita gitu. Oke, sebenarnya kalau misalnya ini berat semua ya pertanyaannya. Allah, sebenarnya kalau misalnya kita telah kisah-kisah para sahabat juga banyak di antara mereka yang tetap berkontribusi. Ini sebenarnya pengennya bahas di akhir sesi sih, cuman nggak apa-apa lah. Gitu. Nggak apa-apa. Maksudnya kayak apa ya? Banyak di antaranya kayak misalnya Ummu Atiyah gitu. Ummu Atiyah. Itu terkenal sekali sebagai pejuang Islam gitu kan. Beliau dikenal sebagai ketika misalnya jihad kayak gitu, beliau ikut berkontribusi di sana sebagai bagian penyedia makanan, logistik kayak gitu, dan bahkan sebagai perawat orang-orang yang menjadi pasukan kaum muslim kayak gitu. Terus kita juga kenal ya gitu kan, istrinya Rasulullah, Khadijah. Aisyah gitu, Aisyah Oh, gitu. Aisyah ya. Gitu, yang memang beliau juga kan meriwayatkan berbagai hadis, dan banyak kemudian hadis-hadis tentang daily life-nya Rasulullah itu kita tahu dari periwayatan Aisyah kan gitu. Nah, terus beliau juga kan belajar bidang kedokteran gitu. Tabibnya juga belajar di bidang tabib ada gitu. Terus Rufaidah binti Sa'ad gitu. Dia merupakan perawat mujahid pertama di zaman Rasulullah. Jadi sebenarnya kontribusi perempuan gitu di wilayah publik juga sebenarnya ada gitu. Enggak kemudian melulu terjebak di wilayah domestik. Masya Allah, berarti perempuan tuh kan ya nggak hanya dia tuh terkekang sama wilayah domestik, misalkan di rumah, misalkan kayak gitu, enggak kan? Tapi perempuan tuh dia punya ruang yang terbuka gitu, bahkan yang dicontohkan oleh para sahabiyah atau sahabatnya Rasulullah, perempuan itu dia berperan di luar, show up kayak gitu, memberikan kontribusi yang luar biasa, seperti Ummu Atiyah tadi berkontribusi dalam berjihad, yaitu menyediakan logistik kayak gitu kan, makan minum segala macam gitu. Aisyah yang luar biasa, seorang intelektual gitu ya, yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah gitu. Dan yang kamu sampaikan tadi bagian medik gitu ya, bagian medik seperti kamu gitu kan. Jadi memang Masya Allah gitu, nggak ada batasan untuk perempuan ketika dia show up gitu ya. Ketika dia sudah menjaga yang seperti kamu sampaikan tadi, izaifah, koridor syariat gitu, maka mereka bisa keluar gitu, seperti yang dicontohkan oleh para sahabiyah gitu ya. Jadi mereka tetap bisa berkontribusi gitu kan di wilayah publik gitu kan, seperti halnya di media sosial, asal ya tadi memperhatikan batasan-batasan kayak gitu sebagai barier penjagaan mereka gitu. Karena ya perempuan adalah seorang makhluk yang yang memang Allah muliakan gitu. Nah, kemudian ngomongin Hai Mbak Lulu. Hai Mbak Lulu. Nah, terkait media sosial ini juga berbicara tentang masalah uslub dakwah sebenarnya. Iya, kita balik ke media sosial. Oke, gitu kan. Nah, terkait media sosial gitu, kalau dalam pandangan Islam gitu kan, itu atau dalam sakofah Islam, pengetahuan Islam pemahaman Islam itu ada 3 istilah yang kemudian kita harus tahu atau perhatikan. Yang pertama istilah torikoh atau metode. Metode. Yang kedua istilah uslub atau cara. Yang ketiga adalah istilah wasilah atau alat atau sarana prasarana media gitu ya. Nah, media sosial gitu itu termasuk ke uslub jatuhnya gitu, ke cara kita untuk kemudian
lebih Menyampaikan. menyebarkan gitu, lebih Islam. menyebarkan Islam lebih luas lagi kayak gitu. Kalau misalnya metode atau thariqah gitu, itu kan suatu suatu hal yang kemudian dilakukan secara terus-menerus dan tidak berubah, dan itu harus berpatok kepada dalil gitu, dalil. atau aktivitasnya Rasulullah. Rasulullah. Kan perkataan, perbuatan Diamnya. maupun diamnya Rasulullah kan adalah bagian dari dalil. Nah, untuk metode dakwah gitu atau thariqah dakwah, kita mengacu ke sana karena kita butuh dalil. Kita nggak bisa sok karena terlalu kreatif Pintar gitu gitu. ya. Terlalu pintar gitu Kayak kan. Terus aku harus gini-gini dalam dakwah gitu gitu. kan. Akhirnya kemudian karena terlalu kreatif akhirnya melenceng dari metodenya Rasulullah. Enggak, kalau misalnya kita perhatikan gitu di dalam sirah gitu kan, Rasulullah masa dakwah Rasulullah ketika beliau di Mekah gitu ya, sebelum akhirnya beliau mendirikan negara di Madinah gitu. Itu kan Rasulullah fokus dakwahnya adalah dakwah secara pemikiran. Pemikiran, Iya kan, pemikiran, gitu kan. tauhid gitu ya. Pemikiran gitu, pemikiran luas banget Wi, nggak cuman perkara akidah aja gitu. Yang aku ingat tuh dia pemikiran, perasaan, dan kehidupan mereka gitu. Ya, maksudnya pemikiran Islam iya. itu yang nggak cuman perkara akidah aja, perkara tauhid aja enggak, tapi perkara akhlakiyah, perkara ekonomi, timbangan waktu itu perkara gitu. sistemnya juga iya. Cuman ya tadi baru berupa penyampaian saja, belum berupa penerapan. Artinya Rasulullah juga ketika di Mekah kan mengkritisi para kaum Quraisy terkait kecurangan dalam timbangan, gitu kan. Ya kan, kemudian mengkritisi tentang pembunuhan bayi-bayi perempuan. Dia Gitu. Ya, artinya beliau juga tidak hanya mengkritisi dari segi mereka menyembah berhala saja atau dari segi tauhid saja, tapi beliau juga mengkritisi terkait sistem kehidupan yang ada, cara di hidup tengah-tengah mereka gitu kan. way of life mereka juga beliau juga mengkritisi itu gitu. Nah, dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah gitu kan. Metode atau thariqah yang digunakan Rasulullah dalam hal dakwah itu adalah secara pemikiran dan lamadiyah ya, artinya tanpa kekerasan gitu. Iya. Karena kan kayak ayat-ayat jihad gitu kan, perang itu kan baru turun ketika itu sudah tegak negara institusi di Madinah. Di Madinah. Setelah gitu. 13 tahun dakwah di ini kan di Mekah, habis itu baru Madinah. Ya, setelah tegak institusi di Madinah, barulah perintah-perintah jihad, perang untuk kemudian melakukan futuhat, itu kan baru turun tuh ayat-ayat tersebut kayak gitu. Dan kita juga harus perhatikan ya, bukan berarti kemudian penaklukan atau futuhat gitu kan dengan jihad itu kemudian disamakan dengan imperialisme atau penjajahan, enggak gitu. Karena kalau misalnya penjajahan itu tujuannya apa? Tujuannya untuk merampok kan, untuk menjajah, untuk merampas apa yang kemudian orang-orang asli itu punya, kemudian dirampas oleh penjajah. Justru futuhat itu dilakukan ya dalam rangka dakwah tadi gitu. Dan itu juga enggak tiba-tiba ujuk-ujuk perang gitu, enggak gitu. Ada aturannya, gengs, gitu kan. Jadi jangan kemakan sama isu yang beredar juga gitu, bahwa seolah-olah ketika kita berbicara tentang bab jihad seolah-olah itu berbicara tentang kekerasan yang nggak boleh sama sekali, enggak gitu kan. Justru ibaratnya tuh ada tata caranya sendiri. Pertama kan ditawarkan dulu untuk masuk Islam, kalaupun tidak mau masuk Islam ya ditawarkan dulu untuk kemudian mereka tetap dengan agama mereka, tapi di aturan publik dengan aturan Islam dengan membayar jizyah gitu. Barulah nanti ketika tidak mau gitu kan, masih enggan, baru gitu langkah-langkah seperti futuhat dilakukan gitu. Jadi ada adab-adabnya lah, dan itu yang harus didalami. Jadi jangan sampai hal-hal seperti ini menjadi fobia bagi seorang muslim gitu. Padahal itu istilah-istilah yang sebenarnya ada di dalam Al-Qur'an maupun hadis gitu. Catat. Oke. Itu adalah thariqah atau metode gitu. dakwahnya harus mengikuti Rasulullah gitu ya. Nah, yang kemudian kedua adalah apa tuh? Wasilah. Uslub dulu, cara uslub itu adalah cara gitu, cara melakukannya. Nah, ini yang kemudian bisa kita mengikuti zaman juga gitu. Kayak dulu kan transportasi paling canggih apa sih?
Kuda, unta gitu unta. kan. Kuda deng dulu transportasi paling canggih kan kuda gitu. Maka untuk menyampaikan ke satu kota ke kota yang lain tentu menggunakan transportasi itu gitu kan. Tapi kan sekarang udah zamannya Ferrari, udah zamannya mobil-mobil yang nggak apa-apa untuk dakwah gitu kan, kita pakai Ferrari gitu kan. Motor, HP gitu kan. Bukan deng, itu wasilah guys. Iya, enggak. Kamu kan uslub. Kalau uslub tuh caranya gimana? Kalau misalkan di Caranya. media sosial gitu kan. Termasuk kayak di media sosial gitu ya. Sekarang caranya gimana? Live misalkan. Live IG kayak gitu dengan menulis sesuatu status misalnya di IG story atau di apa namanya itu di feed gitu, itu juga kan bisa dijadikan wasilah. Nah alat-alatnya itu gitu kan yang menjadi bab wasilah gitu, istilah wasilah gitu. Sarana prasarana seperti handphone, kemudian mobil, kendaraan itu masuknya wasilah. Tapi kalau caranya kayak apakah di media sosial gitu kan, berupa tulisan, berupa live kayak gini, berupa podcast sekarang lagi zamannya, itu juga boleh dilakukan kayak gitu sih. Oke, jadi kan tadi berbicara metode udah gitu ya. Kemudian kalau untuk uslub yaitu cara yang bisa kita tempuh untuk zaman sekarang gitu ya, untuk menyampaikan dakwah, yaitu misalkan live IG seperti sekarang gitu kan, atau misalkan bikin video di YouTube gitu, bikin tulisan di feed Instagram gitu, bikin tulisan di WA, di Facebook dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk wasilahnya itu adalah menggunakan teknologi kayak gitu kan. Apalagi sekarang kan udah udah dunia sekarang kan revolusi industri 4.0 gitu ya. Sangat disayangkan gitu ya bahwa teknologi itu di mana-mana dan kita tidak memanfaatkan teknologi sebagai wasilah atau uslub untuk menyampaikan kebaikan Islam, value dari Islam itu sendiri gitu. Jadi kayak gitu. Oke. Ada teman aku, Tamara. Teman SMP. Halo Mbak Tamara. Oke, terus gimana lagi? Nah, aku malahan penasaran ke kamu, Wi, gitu. Maksudnya gini, berarti kan udah clear ya terkait muslimah tampil di media sosial sebenarnya kan boleh-boleh aja, walaupun mungkin nanti ada beberapa saudara kita yang mengambil dalil yang lain, ya nggak apa-apa gitu. Kalaupun misalnya ada nasihat datang ke kita sebenarnya nggak masalah, asal kemudian nggak judging gitu loh, kayak seolah-olah kamu salah aku benar, enggak, tapi mungkin lebih kata-katanya lebih diatur lagi, kayak sebaiknya kayak gini deh karena ini yang saya pahami, gimana dengan anti misalnya kayak gitu. Jadi jatuhnya lebih ke ngajak diskusi gitu kan, bukan kemudian metodenya judging gitu, seolah-olah kamu salah dan aku benar kayak gitu. Nggak boleh kan nggak kayak gitu. Nah berarti kan udah clear ya pembahasan ini gitu. Bahwa perempuan memang diperbolehkan dia bersuara atau show up di media sosial gitu kan. Sama tadi mematuhi batas-batasnya. Iya, mematuhi batas-batasan atau sesuai dengan koridor syariat gitu. Nah, kalau kita kembali kepada keresahan Dewi, kan banyak muslimah yang kemudian akhirnya juga merasa terkekang gitu kan. Feelingnya tuh kayak gue kayak disangkar banget nih gitu kan, kayak ini gak boleh, itu gak boleh, terus gue harus kayak gimana gitu kan. Nah tapi gitu kan, kalau Dewi kan alhamdulillahnya gitu kan dijaga sama Allah untuk kemudian tetap dalam koridor jalan Islam gitu. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang lain yang kemudian salah dalam berjuangnya, akhirnya mereka kemudian turun kepada perjuangan kaum feminis. Berat sekali. Nah, kayak salah terjun gitu kan, salah jalan gitu. Niatnya sih sama-sama untuk kemudian misalnya perempuan agar kemudian bisa lebih bermanfaat untuk umat, tapi wadahnya beda wadah aja gitu kan, yaitu kepada perjuangan feminisme. Nah, gimana Dewi menanggapi hal ini? Jadi aku tuh khawatirnya gini, karena kan judul kita tuh It's Time for Women to Speak Up gitu. Jadi kalau dilihat secara sekilas, ini orang pro sama feminisme apa ya gitu kan. Nah, takutnya ada yang salah paham gitu, padahal kan enggak gitu kan. Nah, itu Dewi menanggapi hal itu kayak gimana sih?
Oke, well kalau kita berbicara masalah feminisme pasti apa ya, dia tuh relate banget sama perempuan yang dia tuh show up gitu kan. Yang perempuan Oh, itu oke. apa ya, Lah, dia tuh nggak laki-laki aja terkekang. bisa gini. Aku juga bisa. Aku Iya, juga kayak bisa. gitu. Misalnya laki-laki dia punya ini, aku juga harus punya ini. Dia punya posisi ini, aku juga kayak gitu kan. Nah, menurut aku sih itu terlalu gimana ya? Karena apa ya? Karena yang berkembang gitu, pemikiran feminisme melihat bahwa perempuan itu terkekang ya. Mereka hanya bisa berada di ruang domestik dan nggak bisa show up di luar kayak gitu. Jadi pemahaman yang salah inilah yang membuat yang kemudian kayak Islam tuh apa ya? Dia tuh enggak memberi ruang kepada perempuan gitu. Dia sangat sangat mengucilkan perempuan seolah kayak gitu loh. Padahal gitu ya, Islam gitu ya, Rasulullah, Allah gitu ya, semuanya gitu ya, itu memuliakan seorang perempuan gitu, sehingga mereka tuh membiarkan perempuan untuk shop, akan tetapi diatur dengan syariat agar perempuan tuh tidak dijatuhkan kemuliaannya gitu, karena perempuan ini nggak paham dengan kemuliaannya di mata Allah gitu ya, yang kemudian mereka gampang mencampakkan jubah kemuliaannya. Itu yang salah di pemikiran kaum feminis itu menurut aku. Jadi apa ya, nggak ada tuh yang namanya perempuan itu dilarang untuk show up gitu, nggak ada sama sekali. Jadi kalau aku sih memahami bahwa pemikiran feminis itu salah gitu ya, dan justru ketika dia menyuruh perempuan itu show up menentang ajaran-ajaran agama kayak gitu, malah membuat perempuan itu jadi apa ya Uya, jadi nggak dihargai, nggak dimuliakan. Contohnya misalnya gini, kan ada beberapa pemikiran seperti my body is my authority. Iya nggak? Pernah nggak dengar itu? Yes. Wah, kan gitu kan. Jadi ya terserah aku lah, tubuhku adalah otoritasku gitu. Mau aku buka kayak atau mau aku apa kayak terserah aku kayak gitu kan. Dan ini ada apa ya? Haknya aku gitu. Jadi nggak boleh ada aturan apapun termasuk Islam mengatur urusan pribadi aku, nggak boleh sama sekali kayak gitu. Yang kemudian akhirnya mereka tuh berani banget untuk show up kayak gitu kan, show up di luar dengan ketidak ada aturan gitu. Ya akhirnya apa coba keburukan yang terjadi? Akhirnya laki-laki melihat, perempuan ini dia sangat apa, sangat misal mohon maaf molek gitu, misalnya gitu-gitu. Perempuan ini dia sangat berani. Akhirnya apa coba? Perempuan tuh tidak mulia di mata dunia. Akhirnya perempuan tuh dilihat sangat jelek gitu. Padahal kita sama ketahui ya, perempuan itu menentukan apa ya, wajah dari dunia, wajah dari negara. Ketika perempuannya jelek, maksudnya bukan secara fisik, tapi ada akhlaknya, perilakunya, dalam ketaatan atau kemaksiatannya gitu. Itu misalkan jelek, maka dunia itu jelek. Coba kita lihat, misalkan di dunia barat gitu ya, bagaimana itu? Nggak semuanya memang jelek untuk perempuannya gitu. Tapi akan tetapi sama-sama kita ketahui tidak mengikuti kita lanjutkan ya teman-teman. Sebelumnya mohon maaf teman-teman karena kesalahan wifi biasa ya, sinyal ya. Masya Allah ini ada bagian dari kendala dakwah, ya nggak? Masya Allah. Kalau kita apa namanya, kalau kita misalkan suka nyerah gitu dengan hal kayak gini ya langsung down, akhirnya nggak mau lanjut. Tapi insya Allah kita itu nggak menghalangi kita untuk dakwah ya insya Allah. Iya, insya Nah Allah. baik, tadi bahasnya tentang feminis gitu ya. Sebenarnya udah lebih kurang udah terjawab sih, aku ngejawab tadi itu tentang feminis. Intinya adalah bahwa memang pemahaman feminis gitu tentang perempuan atau tentang muslimah itu sangat salah gitu. Kalau misalkan mereka masih salah, maka yang harus mereka lakukan adalah belajar Islam itu sendiri lagi gitu. Bagaimana Islam, bagaimana Allah, bagaimana Rasulullah itu memuliakan seseorang perempuan gitu, dengan cara tetap membolehkan atau memberi ruang terbuka kepada perempuan untuk berdakwah kayak gitu. Dan kita harus paham juga ya, kalau untuk perempuan di dalam Islam mereka juga punya amanah yaitu berdakwah di luar gitu ya. Jadi memang gak hanya berkutat dengan masalah domestik aja gitu, tapi juga memiliki amanah untuk mengantarkan umat kepada umat yang terbaik gitu, umat yang bagus kayak gitu ya, sesuai dengan Al Imran ayat 104 ya. Gitu sih. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Ya tadi ya, kenapa kemudian Iis menanyakan hal itu gitu ke Dewi? Jelaskan ini Sora.
Nah, kenapa kemudian IS menanyakan itu ke Dewi ya karena ya tadi gitu, jangan sampai kemudian kita sebagai muslimah yang tujuannya itu adalah kemudian kita pengen apa ya ikut berkontribusi untuk kemudian umat tapi salah wadah. Ya tetap harus dalam wadah koridor Islam. Jangan sampai kemudian kita salah wadah akhirnya kita salah berjuang yaitu dalam wadah feminisme gitu. Karena kalau misalnya secara historis gitu kan, secara sejarah gitu kan harusnya bukan secara sejarah pada dasarnya harusnya seorang muslimah itu tidak akan kemudian berpikir bahwa laki-laki itu versus dengan perempuan, kayak seolah-olah laki-laki itu bersaing dengan perempuan dalam hal ego dan prestis gitu, status sosial gitu. Jangan sampai punya pemikiran demikian. Kenapa gitu, karena kayak mod bersaingnya tuh kayak diaktifkan gitu loh. Nah, jangan sampai kayak gitu. Kenapa gitu? Karena ya ego dan prestis atau status sosial di masyarakat itu ya hanyalah standar manusia gitu, hanyalah perkara duniawi dan kita tidak boleh dan kita kemudian rasanya tidak tepat kemudian punya perspektif seperti itu sebagai seorang muslimah gitu. Kalaupun kita pengen ngeaktifin modnya bersaingnya kita dengan laki-laki gitu atau bersaingnya kita dengan perempuan muslimah yang lain gitu kan, bersaingnya itu ya dalam hal perkara kebaikan. Allah gitu kan, perkara standarnya Allah, perkara kebaikan, perkara akhirat kayak gitu. Artinya kita berlomba-lomba dalam kebaikan di sana, fastabiqul khairat di sana, dan itu ya diperbolehkan gitu. Sehingga karena gini, kalau misalnya status sosialnya tinggi nih dengan standar sekarang ya, standar sistem yang sekarang gitu loh, tidak berarti status sosial tinggi juga dia berkontribusi di tengah-tengah umat kan, ya nggak sih gitu. Makanya kebermanfaatan itu loh yang kemudian harus kita dahulukan, kebermanfaatan adanya kita di tengah-tengah umat kayak gitu. Itu pola pikirnya. Jadi nah terus kalau misalnya kita lihat secara historis juga, secara sejarah gitu, sebenarnya kan mereka seperti halnya memutarbalikkan fakta ya, kalau lihat gitu. Memutarbalikkan fakta maksudnya gimana? Mereka membentuk opini seolah-olah gitu pembahasan hak-hak wanita itu seolah-olah karena tidak dipenuhi gitu oleh adanya Islam gitu. Padahal tidak dipenuhi hak-hak perempuan gitu, hak-hak mereka yang mereka tuntut selama ini kan adalah hasil dari peradaban barat, hasil peradaban mereka, bukan hasil peradaban Islam. Justru datangnya Islam itu menghasilkan gitu kan, perempuan itu akhirnya bisa berkontribusi di ekonomi, di logistik misalnya pas jihad tadi, kemudian di bidang kedokteran gitu, di bidang pendidikan gitu kan. Justru dengan datangnya Islam, kontribusi perempuan akhirnya bisa ada kan gitu. Jadi kalau misalnya sekarang misalnya kaum feminis gitu menyerang ide-ide Islam dengan ide-ide mereka, kira itu suatu hal yang keliru gitu, kayak salah alamat gitu loh, kayak salah alamat gitu kan, nggak cocok gitu ya, nggak cocok gitu. Permasalahan perempuan karena sempurna masalahnya Islam gitu kan, kayak permasalahan perempuan yang selama ini ada atau hak-hak perempuan yang selama ini mereka tuntut itu bukan hasil dari peradaban Islam gitu, itu hasil dari peradaban mereka. Justru hasil dari peradaban Islam gitu adalah justru wanita itu dimuliakan kayak gitu. Contohnya siapa gitu kan ya, contohnya banyak ya gitu kan, tokoh-tokoh perempuan. Salah satunya yang aku pernah tulis ini di feed IG ku yang satunya di cerita Aisyah. Itu kan aku nyeritain tentang Fatimah Al-Fihri gitu kan, seorang sosok muslimah gitu yang kemudian dia adalah seorang pendiri dari universitas tertua Al-Qariwiyin, universitasnya, dan sampai sekarang tuh masih ada, universitas itu masih ada, yaitu di kota Fes, Maroko, Andalus kayak gitu. Nah itu masih ada gitu sampai sekarang. Bahkan dibangunnya universitas ini gitu kan itu lebih dulu gitu atau lebih tua dibandingkan Universitas Al-Azhar di Mesir, dibandingkan Oxford gitu.
Dan itu masih ada sampai sekarang gitu universitasnya. Dan itu pendirinya adalah seorang perempuan. Nah, justru gitu Islam tidak mengekang gitu. Islam memperbolehkan gitu kan perempuan berkontribusi di wilayah kalau domestik iya gitu kan, wajib sebagai warobatul bait, itu suatu hal yang harus gitu kan, tapi tidak menutup juga untuk kemudian perempuan berkontribusi di wilayah publik gitu. Itu sih salah satu dan kalau misalnya kita telaah lagi gitu perjuangan beliau dalam membangun universitas itu luar biasa. Awalnya cuman masjid doang, awalnya cuman masjid doang, masjid sebagai sarana prasarana orang-orang mu'alaf Andalusia itu belajar Islam gitu. Awalnya itu gitu, tapi akhirnya berkembang Islam di sana karena kan kota Fes di Maroko ini adalah dulunya adalah kota yang memang sangat strategis gitu loh. Kayak imigran tuh banyak datang ke sana kayak gitu, sehingga dan kalau secara arsitektur gitu kan dibangunnya masjid kan awalnya tuh Andalus Mosque gitu kan, awal namanya bukan Universitas Al-Qarawiyyin, awalnya Andalus Mosque ya tadi masjid untuk orang-orang Andalus yang tadi mu'alaf itu untuk belajar. Nah itu tuh dibangun juga nggak sembarang gitu, tapi dia apa ya bahasa arsiteknya tuh kayak semacam poin dari kota Fes gitu. Kayak kalau kita ngelihat Jakarta, oh Monas nih gitu. Nah kalau di kota Fes ini masjid Andalus ya, center, jadi kayak jadi senternya, jadi kayak langsung ketika orang ngelihat kota itu kayak poinnya tuh langsung ke arah sana. Nah itu pembangunannya juga nggak sembarang kayak gitu, sehingga akhirnya berkembang di usia beliau yang mencapai usia 59 tahun barulah pokoknya usia 59 tahun dibuka kayak gitu si universitas tadi. Dan apa ya menariknya adalah beliau itu maba, maksudnya beliau belajar juga di sana, tapi beliau juga sekaligus rektor di sana gitu. Itu menariknya. Sekelas Ibnu Khaldun gitu, sekelas Ibnu Khaldun yang kita tahu lah beliau sejarawan gitu, terus bapak sosiologi Islam, terus ada juga Al-Idris yang penemu peta dunia, itu kan tokoh muslim, penemu peta dunia kan tokoh muslim gitu, itu juga alumni dari Universitas Al-Qarawiyyin ini. Artinya kita melihat kontribusi perempuan muslimah itu juga bisa di wilayah publik. Jadi serangan-serangan orang feminis terhadap muslimah seolah muslimah itu dikekang ya, sebenarnya kalau memang sistemnya yang diterapkan adalah sesuai dengan aturan Allah, maka ya nggak ada sejarahnya kemudian muslimah dikekang sebenarnya. Itu kan kenapa sekarang terjadi permasalahan kan bukan karena Islamnya gitu, tapi ya karena memang sistem yang sekarang bukan Islam, makanya kan banyak permasalahan penuntutan hak yang kemudian tidak dipenuhi gitu kan. Gitu sih. Ya memang solusi dari atas ini ya memang harus secara konkret juga kan. Jadi yang masalahnya itu bukan hanya orangnya tapi karena sistemnya yang masalah. Yang akhirnya perempuan zaman sekarang merasa dia kayak terkekang gitu. Padahal sama sekali perempuan di dalam Islam itu tidak terkekang sama sekali. Karena kita bisa melihat gitu histori zaman dulu gitu ya. Para perempuan muslimah mereka memiliki sepak terjang yang luar biasa dengan tetap memegang identitas muslim mereka, akan tetapi tetap berjuang atau memiliki sesuatu yang luar biasa, berkontribusi untuk umat kayak gitu. Ya. Ini sudah azan mungkin bisa kita tutup, mungkin ada closing statement dari Is. Ya, closing statementnya adalah coba nanti teman-teman bisa dipelajari behind the scene-nya Quran, behind the scene-nya semacam latar belakang dari turunnya Quran surat An-Nisa ayat 32. Itu coba dicari tahu, karena di sana Allah benar-benar bukan menyinggung, misalnya latar belakangnya tuh menunjukkan bahwa kita tuh kalau mau iri-irian sama orang ya irilah dalam perkara akhirat kayak gitu. Dan kemudian
peran perempuan maupun laki-laki itu udah ada porsinya. Intinya kayak gitu sih. Kalau diceritakan agak panjang di sini, nantilah kapan-kapan di pertemuan selanjutnya kita singgung-singgung dikit kayak Iya. gitu. Itu sih. Iya. Coba Oke. dari Dewi Kalau mungkin dari sekali. aku sendiri ya, oke. Dari aku sendiri sih, kan karena judul kita adalah It's Time for Women to Speak Up, dan kita telah digambarkan, dijelaskan, dijabarkan oleh sedemikian rupa yang insya Allah kita menjadi paham bahwa memang tidak ada yang salah perempuan itu speak up atau show up di dunia media sosial dalam rangka untuk berdakwah gitu. Akan tetapi tetap menjaga atau melihat koridor Islam itu menjaga itu seperti apa, aturan-aturan Islam itu untuk perempuan itu bagaimana gitu. Dan pesan aku adalah jangan takut gitu ya, ketika ada kritikan dalam dakwah gitu, tetap berdakwah sesuai dengan kemampuanmu, sesuai dengan kapasitasmu, baik bisa dilakukan dari tulisan, dari suara, dari video dan lain sebagainya gitu. Jadi masya Allah, insya Allah di sana ada apa ya, ada pahala yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang yang mau berdakwah di zaman sekarang, di zaman kapitalis sekarang. Iya. Semangat untuk Iya. perempuan muslimah. Yang tadi di save gak sih, videonya? Iya, aku save. Tadi Aku save. yang video yang pertama. Iya, Oke, aku teman-teman masih bisa nengok gitu di IGTV-nya Dewi ya. Jangan lupa follow Ruang Cerita.dna. Ya. Oke, terima kasih sebelumnya teman-teman. Terima kasih Is atas ilmunya, masya Allah luar biasa. Pokoknya harus ketemu lagi minggu depan, dan semoga kita semua bisa menjadi lebih baik ke depannya. Sip. Insya Allah begitu. Oke. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian, dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum teman cerita. See you next time.